Kita adakan posko di sini untuk mengantisipasi pendatang yang dari luar Kabupaten Wajo, utamanya yang dari Makassar. Kita periksa suhu tubuhnya, kita masukkan di bilik sterilisasi, langsung kita ambil data di mana dia mau pergi di Wajo. Kita ambil nomor HP-nya juga, lengkap, ya alamat lengkapnya. Tapi tidak menutup kemungkinan masyarakat yang dari Makassar itu dari Makassar betul. Kadang dia dari Jakarta, tapi dia keluar dari Makassar. Nanti KTP-nya membuktikan bahwa dia dari Jakarta. Jadi itulah yang kami laksanakan mulai dari hari pertama sampai hari detik ini. Ya, Pak. Jadi kita di sini Pak, itu ada posko terpadu, ada dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dari pemerintah setempat. Malah kita dibantu juga dari tim BKKBN. Jadi kita terpadu di sini Pak, satu kali 24 jam. Ya. Mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi berikutnya. Ya. Saat ini kita belum terlalu menemukan kendala, baik dari masalah kesehatan, masalah data. Untuk saat ini belum, masih berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Alhamdulillah untuk penanganan COVID di Sabang Paru sudah berjalan seperti yang kita harapkan. Tinggal sekarang kita kasih supportin dan tetap menjaga supaya penanganan ini tetap berjalan seperti yang kita harapkan. Yang jadi tantangan berat sekarang ini adalah para pendatang itu. Banyak pendatang-pendatang yang datang dari luar daerah, terutama dari Jawa, yang sebenarnya pada dasarnya dia adalah orang di sini tetapi pergi merantau, dan rupanya dia gunakan kesempatan ini untuk kembali. Dengan demikian para pendatang ini kita berikan dia perhatian khusus supaya kalau sampai di rumahnya kiranya dia bisa melakukan karantina mandiri. Dan untuk supaya tetap berjalan keberlanjutan daripada penanganan ini, di Sabang Paru juga ini kita sudah mendirikan posko bantuan, dan mulai hari ini tanggal 1 April posko itu sudah beroperasi dan sudah ada juga orang yang memberikan sumbangan kepada kami. Tadi pagi ada yang memberi beras, ada telur, dan ada juga minyak kelapa berupa bimoli. Ya. Tentu kita berharap bahwa COVID-19 ini bisa berlalu dengan cepat, dan kehidupan kita bisa normal kembali seperti biasa dikala. Apalagi ini mau masuki bulan Ramadan, ya tentu kita berharap bahwa sebagai umat muslim tentu kita ingin sekali datang lagi ke masjid untuk melaksanakan ibadah, dan pada siang harinya kita mau melaksanakan ibadah puasa. Saya kira itu yang kami harapkan. Dan untuk masyarakat Sabang Paru supaya tetap disiplin menjaga jarak, disiplin tidak keluar rumah kalau tidak ada yang terlalu penting, dan disiplin melaporkan apabila ada tetangganya yang datang dari jauh, supaya segera melaporkan kepada kami. Untuk selanjutnya nanti tim medis yang akan mengunjungi rumahnya untuk diperiksa. Saya kira seperti itu. Untuk tindakan di perbatasan sekarang ini kita perketat lagi, terutama screening, karena rupanya ada pendatang mungkin dia kurang jujur, terutama yang dari Jawa, mungkin dia dari Jakarta, dari zona merah, tetapi laporannya dari Makassar. Dan ini nanti bisa merepotkan kita kalau
misalnya tiba-tiba ada kasus di Kecamatan Sabang Paru, tentu menyulitkan kita karena laporannya cuma dari Makassar, padahal sebenarnya dia dari Jakarta. Sehingga sekarang ini di perbatasan sudah disampaikan kepada penjaga perbatasan itu supaya kalau melakukan screening itu supaya diberikan trik-trik khusus supaya mereka itu tidak supaya mereka itu bisa jujur menyampaikan dari mana asalnya, supaya kita bisa mengantisipasi kalau mereka sudah ada di kampung. Dan untuk perbatasan Sompe, alhamdulillah di sana juga ada box sanitizer yang disumbangkan oleh Uniprima. Kemudian konsumsinya itu tadi sudah di backup juga oleh sumbangan yang masuk dari masyarakat. Dan untuk perbatasan Liu Sopeng, di sana kami juga sudah menunjuk salah satu rumah penduduk untuk menyediakan konsumsi daripada penjaga perbatasan itu, sehingga supaya orang-orang yang menjaga perbatasan ini bisa tetap kuat, bisa tetap semangat demi kemanusiaan tentunya. Untuk desa, kecamatan, kelurahan semuanya bersama-sama. Di samping perhubungan tentunya Damkar, kepolisian, TNI, mereka bersama-sama semua melakukan penjagaan di perbatasan. Dan untuk pemantauan di lapangan, mereka juga bersama-sama apabila ada pendatang-pendatang itu mereka bersama-sama datang cepat untuk melakukan pemeriksaan di mana ada pendatang ditemukan. Alhamdulillah masyarakat juga sudah mulai mempunyai daya tangkal bahwa apabila ada tetangganya dia sudah melaporkan ke kami. Dia sudah melaporkan ke kami bahwa ada pendatang. Jadi sudah mulai bagus ini karena masyarakat kita sudah mempunyai daya tangkal. Dan memang itu sangat kita harapkan bahwa masyarakat itu sudah mempunyai kemampuan untuk melindungi dirinya dari kemungkinan-kemungkinan yang ditimbulkan oleh virus corona ini. Memang ada di Desa Bila, ada juga di Desa Malusek Salo yang dicurigai, tetapi sekarang sudah ditangani oleh pihak medis, dan tentu kita berharap mudah-mudahan dia itu hanya gejala seperti biasa, gejala flu, karena kita tahu juga bahwa ini kan pergantian musim, pernah panas sekali, tiba-tiba cuaca menjadi dingin, dan itu kan rentan kita dengan penyakit-penyakit yang namanya influenza. Mudah-mudahan tidak ada yang terindikasi sebagai penderita. Mudah-mudahan tidak ada penderita atau mengalami penularan dari orang lain. Kita berharap seperti itu. Kita bangun ini adalah di perbatasan Kelurahan Talok Tanreng, tepatnya di lingkungan Sompe, berbatasan dengan Kabupaten Sopeng, dan ada juga di Liu, di Desa Liu yang berbatasan dengan Kabupaten Sopeng. Dan semua sudah beroperasi 24 jam sejak hari Minggu yang lalu. 24 jam kita susun dengan 2 shift. Setiap shift itu yang berjaga di situ minimal 10 orang dari berbagai instansi. Jadi menjaga pos secara terpadu. Jadi untuk Desa Solok Tengah, jadi kami koordinasi dengan Babi Kamtibmas dengan Babinsa bersama dengan tim kesehatan. Jadi kami koordinasi bagaimana ini pendatang yang dari berbagai daerah termasuk dari Kalimantan, dari Makassar, dari Jakarta.
Jadi kita di Desa Solok Tengah penanganannya bahwa kita sudah datangi, sudah data dengan berjumlah dari Jakarta 5 orang, dari Kalimantan 4 orang, yang lainnya dari Makassar. Nah, artinya jadi kami dalam hal ini Desa Solok Tengah koordinasi dalam artian bagaimana penanganannya, memberikan suatu penjelasan tentang adanya penyakit virus corona, yaitu COVID-19. Jadi kita menyarankan bahwa bagaimana kita mengisolasi, dalam arti mengisolasi kan banyak pengertian. Artinya kita isolasi bagaimana tidak keluar-keluar dulu di rumah, jangan sampai kita tidak bisa masyarakat langsung istilahnya menyampaikan bahwa kamu positif atau bagaimana, itu kan tidak bisa kita katakan bahwa setelah hasil dari Jakarta. Jadi kita bagaimana kita disuruh isolasi di rumah dalam jangka 14 hari baru disuruh keluar. Dalam artian keluar itu bukan dalam arti tinggal di rumah terus, artinya di keluar rumah jangan dulu bergaul sama masyarakat yang lain dan keluarga, jangan sampai dalam hal dibawa-bawa dari sana virus yang di situ sehingga menyebar di sini. Jadi itu penanganan kami selama, dan tentu juga kami sampaikan bahwa penyemprotan di Desa Solok Tengah barangkali mungkin dalam hal ini saya mengadakan suatu rapat koordinasi dulu bagaimana penggunaan dana desa ini kita pakai untuk penyemprotan penyemprotan dalam hal virus-virus yang bisa menyebar ke mana-mana, artinya kita bisa tenangi dengan penyemprotan. Jadi mungkin kalau tidak salah nanti di minggu depan nanti saya ada perubahan APBDes karena kita sudah menetapkan kata-kata kita rubah kembali. Jadi setelah itu nanti adakan suatu rapat dan membentuk suatu kelompok-kelompok relawan untuk penyemprotan dalam satu rumah di wilayah khusus wilayah Desa Solok Tengah. Itu barangkali bisa kami sampaikan. Lebih lanjut itu nanti selanjutnya nanti kita koordinasikan dari tingkat kabupaten. Alhamdulillah sampai hari kemarin ada instruksi dari Bapak Bupati bahwa hari Jumat tidak ada salat dalam artian sembahyang Jumat. Jadi kita tutup, ada pun dalam hal artinya sembahyang loro itu pun karena saya naik menyampaikan dengan artinya semacam instruksi dari pemerintah khususnya dari Kabupaten Wajo bahwa kita mengambil suatu jarak 1 meter. Walaupun namanya berjamaah daripada nanti istilahnya kita tidak mentaati aturan-aturan dari pemerintah pusat, khususnya dari Kabupaten Wajo. Jadi kami himbau kepada masyarakat supaya dia memahami, jangan sampai artinya dalam hal mengertikan salah-salah juga bahwa kenapa seperti ini, kenapa seperti, tapi alhamdulillah karena melihat di televisi di mana-mana sampai dunia melihat memang bukan di Indonesia saja, ya alhamdulillah sampai sekarang tidak ada istilahnya bahwa ada salah pengertian. Alhamdulillah dia menerima dengan baik, dan bagaimana kita juga mengantisipasi dengan adanya suatu penyakit corona yang menyebar dan bahkan di seluruh dunia bukan di Indonesia saja. Jadi cukup mengerti masyarakat.